Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dukung kami dengan kunjungi channel YouTube kami, klik tombol like dan subscribe. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan baik. Pagi ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemu. Subtema yang kedua, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran yang ketiga. Dalam pembelajaran yang ketiga ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca, serta kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Sebelum kita masuk pembelajaran, apakah kalian sudah merapikan tempat tidur? Sudah membantu orang tuamu? Sudah mandi? Sudah sarapan, berpakaian rapi, dan mempersiapkan diri untuk belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita semua pasti tahu, sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Mari kita pelajari. Si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Margon adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu lalu lintas tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Margon seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas, temuan Margon menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling berhubungan secara paralel. Sungguh mulia tujuan Margon menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalan, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sekarang tuliskan informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut. Topik masalah yang ada di paragraf 1, informasi penjelas yang ada di paragraf 2, dan kesimpulan atau pesan pendapat pribadi penulis pada paragraf yang ketiga. Tuliskan di buku tulismu dan kirim ke kantong tugas yang disediakan oleh gurumu. Sebelumnya, kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu aku masih ingat. Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok atau pribadi. Siapkan bahan berikut ini. Pastinya kamu sudah membuat rangkaian seri dan paralel ya. Dan kamu sudah punya bahan berikut ini. Yang pertama adalah fitting. Yang kedua, lampu, kabel, lalu saklar,
Silahkan nanti kamu buat sesuai dengan kreasimu. Dan 2 buah batu baterai. Siapkan juga bahan-bahan sebagai berikut. Mungkin bisa box sepatu atau kamu bisa membuat dari bahan lainnya atau bisa membuat dari kardus bekas. Lalu plastik berwarna-warni atau bisa juga menggunakan kertas minyak yang berwarna-warni, menggunakan plastik mika atau bahan lainnya yang warnanya mirip dengan warna merah, kuning, dan hijau. Setelah itu, buatlah kotak seperti nampak pada gambar dan kamu lubangi sehingga mirip dengan lampu lalu lintas. Coba buat rangkaian paralel yang telah pernah kamu buat dalam pembelajaran sebelumnya dan letakkan di belakang lampu lalu lintas. Coba kamu hidupkan lampu lalu lintas secara bergantian seperti nampak pada gambar. Nah, kamu bisa juga memodifikasi lampu merah dulu, lalu kuning, lalu hijau, silahkan. Percobaan tersebut bisa di video atau di foto dan kirimkan ke kantong tugas yang disediakan gurumu. Foto yang diperlukan dalam tugas ini adalah 1. Persiapan bahan. Yang kedua, proses pembuatan model lampu lalu lintas. Yang ketiga, proses pemasangan lampu lalu lintas, kabelnya, batu baterainya. Lalu yang keempat adalah percobaan model lampu lalu lintas tersebut. Silahkan difoto dan kirim ke kantong tugas yang disediakan gurumu. Kamu juga boleh mengirimkan videonya. Lalu silahkan kamu buat laporan. Bagaimana nama percobaannya? Percobaannya adalah membuat model lampu lalu lintas. Tujuannya adalah untuk pemenuhan praktek lampu lalu lintas atau model lampu lalu lintas. Alatnya sudah ada ya tadi, silahkan kamu tulis ulang. Langkah pengerjaannya silahkan kamu tulis ulang sesuai langkah pengerjaan yang ada atau dijelaskan di atas. Lalu buatlah kesimpulannya. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari percobaan tersebut? Silahkan ditulis dan kirim ke kantong tugas yang disediakan gurumu. Nah, kegiatan hari ini cukup sekian. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dan jaga kesehatan. Jangan lupa tersenyum, patuhi protokol kesehatan. Hidup ini indah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.